Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vanu Triyanti Buang Manalu dengan NIM A1C318079. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi jurusan Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema gerak lurus, di mana untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum Fisika SMA. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan apa itu gerak, apa yang dimaksud dengan gerak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerak merupakan perubahan posisi suatu objek yang diamati dari acuan. Nah, titik acuan yang dimaksud di sini adalah titik awal objek atau tempat pengamatnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa gerak itu merupakan suatu perubahan posisi. Nah, gerak itu merupakan satu perubahan posisi. Contohnya saja yaitu seperti kita melihat atau mengamati sebuah mobil yang bergerak. Nah, di mana mobil yang bergerak tersebut dari posisi awal ke posisi akhir, maka dia akan mengalami perubahan posisi. Nah, gerak itu dibedakan menjadi 3 macam dalam fisika, yaitu gerak parabola, gerak melingkar, dan gerak lurus. Nah, di sini kita akan mempelajari gerak lurus. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah contoh tentang gerak tersebut. Nah, di mana pada sistem gerak ini, objek atau orang yang mengamati itu tergantung pada seorang yang mengamati. Contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah kereta yang lewat, yang membawa penumpang, dengan kecepatan kelajuan 80 km. Nah, ada seseorang yang mengamati yang mencoba mendekati kereta tersebut dengan jarak 5 km. Nah, seseorang yang mengamatinya dari dalam kereta api, maka dia akan berasumsi bahwa jarak kereta api dengan seseorang yang sedang mendekat ke kereta api itu 5 cm. Namun beda halnya dengan seseorang yang mengamatinya dari stasiun kereta api. Nah, ketika seseorang yang mengamati dari stasiun kereta api, maka dia akan berpikir bahwa jarak dari antara pengamat yang mencoba mendekati kereta api dengan kereta api itu akan berjarak 85 km. Karena apa? Karena jarak dari kereta api itu adalah 80 km dan 5 km adalah jarak seorang yang mendekati kereta api. Nah, jadi jarak tersebut objeknya itu tergantung pada seseorang yang mengamatinya. Nah, di sini juga terdapat kecepatan dan kelajuan dari suatu gerak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan tersebut? Kita juga sering melihat sebuah motor atau mobil yang bergerak dengan kecepatan cepat. Ada juga yang bergerak dengan kecepatan lambat. Nah, di sini yang dimaksud dengan kecepatan itu adalah perbandingan antara perpindahan objek dengan selang waktu yang diperlukan. Perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, di sini kecepatan itu merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, jadi kecepatan ini memiliki nilai serta arahnya. Nah, di sini kecepatan juga dapat dirumuskan dengan kecepatan yang dinotasikan dengan V sama dengan perpindahan perselang waktu. Nah, perpindahan yang dimaksud di sini adalah posisi awal dikurang posisi akhir. Apa sih yang dimaksud dengan perpindahan di sini? Nah, perpindahan itu merupakan selang waktu antara posisi awal dan posisi akhir. Nah, jadi perpindahan yang dimaksud di sini yaitu
jarak dari posisi awal ke posisi dikurang posisi akhir. Nah, berselang waktu. Misalkan seperti ini. Posisi awal dari seseorang yang berjalan ke arah timur adalah 50 km. Nah, kemudian dia mundur lagi berjalan ke arah barat sebesar 30 cm. Nah, jadi 50 cm dikurang 30 cm adalah 20 cm. Nah, jadi perpindahan dari seseorang timur ke barat ini adalah 20 cm. Itu merupakan perpindahan posisi awal dikurang posisi akhir. Nah, jadi rumus dari kecepatan ini yaitu perpindahan per selang waktu, di mana perpindahan adalah posisi awal dikurang posisi akhir per selang waktu. Nah, di sini saya juga bisa memberikan sebuah contoh. Misalkan saya bergerak ke arah timur sebesar 70 km. Nah, kemudian saya bergerak lagi ke arah timur sebesar 30 km. Nah, berapakah perpindahannya? Nah, kalau yang ditanya adalah perpindahannya, maka posisi awal dikurang posisi akhir. Nah, jika yang ditanya adalah kecepatannya, itu kita pertama yaitu kurangi posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal dikurang posisi akhir berarti 70 dikurang 30 cm berarti 40 cm. Nah, per selang waktu, jika diketahui selang waktunya, misalkan 7 sekon, berarti 40 dibagi 7. Kurang lebih hasilnya yaitu 5, sekian. Berarti kecepatannya 5, sekian cm. Nah, itu merupakan dari kecepatan. Intinya di sini, kecepatan itu merupakan perbandingan antara perpindahan objek dengan selang waktu. Perpindahan dengan selang waktu. Berarti rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kelajuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelajuan? Nah, kelajuan di sini adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh objek dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, kelajuan di sini merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Nah, kelajuan ini juga dapat dirumuskan dengan kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh per selang waktu. Nah, di sini pada selanjutnya yaitu gerak lurus. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus? Nah, gerak lurus yang dimaksud di sini adalah gerak lurus tersebut termasuk ke dalam gerak translasi. Nah, di mana gerak translasi ini mencakup gerakan suatu objek yang bergerak tanpa rotasi. Tanpa rotasi artinya tanpa melingkar, yang artinya itu adalah lurus, hanya bergerak dengan lurus. Nah, apa sih contoh-contoh dari gerak lurus ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya yaitu kita dapat mengamati gerak mobil yang melaju. Gerak mobil yang melaju seperti yang kita ketahui, gerak mobil yang melaju. Nah, yang kedua yaitu buah apel yang jatuh dari pohonnya. Seperti yang kita ketahui, buah apel yang jatuh dari atas sama seperti halnya ibaratkan saya contohkan ini, saya jatuhkan dari atas seperti ini. Nah, maka dia jatuh ke bawah dengan gerak lurus. Nah, itu merupakan contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini gerak lurus itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan
atau yang disingkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Nah, apa sih yang membedakan antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu GLB. Apa yang dimaksud dengan GLB? Nah, di sini GLB merupakan gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya kecepatan arah dari objek. Nah, di sini nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0. Artinya, A sama dengan 0. Nah, selanjutnya, sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Karena percepatan tetap, maka dari itu percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat. Nah, percepatan merupakan besaran vektor. Dengan demikian, untuk menyatakan suatu percepatan harus menentukan besar dan arahnya. Bila arah percepatan searah dengan gerak benda, maka diberi tanda positif. Nah, jika pada percepatan berlawanan dengan gerak benda, maka diberi tanda negatif. Nah, berikut ini adalah persamaan dari gerak lurus. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini jadi saya bisa menyimpulkan apa sih perbedaan antara GLB dan GLBB, yaitu terletak pada kecepatannya, di mana pada GLB kecepatan benda tetap atau tidak berubah, sedangkan GLB itu berubah namun konstan. Nah, itu artinya untuk GLB berarti percepatannya itu 0, sedangkan GLBB itu selalu berubah, namun berubahnya secara konstan.